Pertanyaan itu bagus, memberikan saya alasan untuk menjelaskan. Kalau ibu tanya suratnya pernah diterima nggak? Nggak pernah. Kenapa? Saya baru 5-6 bulan di Komisi 5. Iya, nggak masalah. Tapi saya tidak terima. Mungkin sekretariatan terima, saya tidak tahu. Tapi kalau ibu tanya, saya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, kenapa kemarin saya tidak berbicara tentang ojol? Sebenarnya saya pernah berjuang waktu Permen 108. Yaitu untuk R4. Roda 4, teman-teman datang itu saya perjuangkan. Ya, kemudian terputus begitu saja lah. Nggak mungkin saya ceritakan sebabnya nyebelin. Ya, nggak masalah. Nah, ketika saya di Komisi 5, saya punya kewenangan lebih berbicara karena Kementerian Perhubungan di sini. Begitu loh. Tapi apakah saya bisa ngurusin e-commerce segala? Nggak bisa. Itu Komisi 1. Nah, total anggota DPR itu 580 orang. DPR RI. Total kabupaten kita 545 tambah 38 provinsi kalau tidak salah ya. Sampai sekitar 600-an daerah. Kalau setiap daerah punya 50 masalah, banyaknya minta ampun. Kalau setiap anggota DPR pegang 10 masalah dalam 1 tahun, dia cuma mampu menyelesaikan 580 kali 10, 5.800 persoalan. Dari ijazah, santunan, dan sebagainya. Artinya memang tidak mudah. Tapi masalahnya adalah mau nggak kita terus-menerus berjuang, itu saja. Itu saja. Kalau kita buka, ketika saya bicara begini, kalau kita buka komentar orang, 50% nyerang saya. Saya nggak dapat duit dari perjuangan perojolan. Saya nggak dapat apa-apa. Saya dimusuhin orang. Sebagian yang mengomentari itu membuli segala macam. Waktu saya perjuangan Permen 108, isunya Adian punya perusahaan mobil. Gitu loh. Ya tidak apa-apa. Ya itu konsekuensi dari pilihan perjuangan. Jangan dikeluhkan. Jalan aja terus. Saya tidak tahu nanti serangannya apa terhadap saya selesai acara ini. Gitu. Pasti ada, ya pasti ada. Kenapa? Mereka juga tidak rela kehilangan persentase dalam jumlah besar. Lawan. Tapi saya percaya kalau kita bergandengan tangan harusnya bisa. Nah, dalam acara ini saya tidak mau bicara soal aksinya. Aksi itu domain teman-teman. Saya cuma mau menyampaikan perjuangan yang sudah dilakukan di parlemen dan bagaimana kita menggalang orang demi orang di parlemen dan sebagainya. Aksinya bagaimana? Urusan teman-teman. Saya tidak mau teman-teman nanti saya ikutan, wah ditunggangi. Nggak mau. Ada Igun, ada Kemet, yang ngobrol aja. Gitu loh. Tapi percayalah, dengan seluruh kapasitas dan kemampuan saya, tersandung-sandung, terhambat-hambat, terbuli-buli, jalan aja terus. Untungnya, emang muka kita sejak lahir udah muka tampolan. Gitu. Saya menyimpulkan, oh ternyata ormas ini kadang-kadang dijadikan alat untuk berpolitik juga, Angkel ya. Kenapa ormas untuk, itu biar kampanye banyak orang gitu, dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu gitu. Gini. Kenapa ormas itu dijadikan alat untuk politik? Karena di dalam ormas itu ya juga banyak orang-orang di dalamnya. Dan ormas itu akan tawar-menawar harga pasti.
tidak lepas dari sebuah kuasa atau nominal. Iya, yang maksud saya begini, maksud saya begini, Angkal, maaf Pak, bentar. Kalau satu ormas itu mendukung salah satu partai saja itu masih masuk akal gitu kan. Ini semua partai mereka dukung, yang penting dapat bayaran gitu. Seharusnya ya Banyak ormas yang seperti itu. seharusnya ormas Ya. itu Justru harus bijak, maksudnya dia tidak membela partai-partai, tapi dia membelanya rakyat, karena ormas itu kumpulan dari rakyat, bukan kumpulan dari partai. iya, harusnya kan dari rakyat harus Iya, bermanfaat dari juga rakyat untuk untuk rakyat rakyat. gitu kan. Ini dari rakyat malah mempersulit rakyat yang lain gitu. Jadi gini, dia mengatasnamakan rakyat, ya kan? Tapi dia sendiri yang memeras rakyat gitu loh. Kan nggak sinkron toh dengan tujuan mereka. Iya, iya, iya. Dan apa yang terjadi? Karena kepentingan itu timbullah pertikaian antar ormas. Karena apa? Perebutan. Seperti Nah, iyalah, ya rebutan wilayah lah ya. itu kepentingan itu. Kepentingan apa? Kepentingan wilayah. Buat apa? Ya buat menghidupi ormas itu. Kalau dia sudah punya wilayah, ya ada upeti-upeti yang dia terima. Contoh parkir liar. Backingannya siapa? Ormas A, Ormas B, Ormas C. Udah aja potong lagi kakinya satu sama tangannya, matanya itu picakin lagi. Ini saya Ya Bang Petualang ya, sebenarnya- Bang Petualang ya. sebenarnya begini. Silakan. Baik, Oh terima Bang kasih. Bang Arjuna, silakan Bang Arjuna. Baik, terima kasih. Sebenarnya Sudah. kita tahu Silakan. dulu ormas itu kapan diadakan, kenapa dibentuk, harusnya seperti itu. Nah, setelah saya baca-baca, ormas itu dibentuk oleh rakyat untuk kemerdekaan di abad 20 itu. Nah, itu pertama sekali itu apa ya, ormasnya namanya itu ormas Islam itu dibentuk untuk kemerdekaan, dikumpulkanlah pemuda-pemuda itu. Setelah itu barulah yang terakhir FKPPI, Pemuda Pancasila itu yang akhir, sampailah ke FBI ya. Rupanya yang sebenarnya bukan salah orang yang membuat ormas, tetapi salahnya pemerintah gampang sekali memberi perizinan ormas. Nah, kenapa salahnya pemerintah? Pemerintah juga berharap suara dari ormas. Nah, ini kan blunder sifatnya ini. Ormas itu sifatnya itu panennya 5 tahun sekali. Di waktu pemilihan umum, pemilihan macam-macam, itulah panen-panennya itu. Coba kalau misal orang ormas itu tahu awalnya gunanya itu, malu membuat ormas itu, malu dia. Udah sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, sekarang ormas merasa untuk membantu rakyat. Rakyat yang mana dia bantu? Kan sudah ada pemerintah. Terus ambulan tidak ada, kan sudah ada pemerintah, dinas sosialnya untuk mengurusi rakyat. Ngapain kita sibuk-sibuk bikin ormas? Kadang-kadang saya heran juga lah. Saya sebenarnya dari dulu sudah kesal sekali. Umur saya sekarang sudah 64 tahun. Dari dulu benci sekali kumpulan-kumpulan gata. Jadi saya tua ini benci sekali saya bilang. Kenapa? Saya melihat itu tak ada gunanya. Tak ada gunanya sama sekali. Tak ada gunanya. Hanya bikin ribut, bikin resah.
Iya, kayak contoh gini Bang. Kayak contoh di tempatku ya, di Mudah-mudahan Madiun ya, Kota Madiun. mudah-mudahan ke depan pemerintah betul-betul menutup itu izin-izin. Itu wajib Pak, wajib ditutup Pak. itu ditutup, nggak perlu lagi gitu. Indonesia tuh ada orang merdeka kok. Wajib ditutup. Main lagi itu ormas saking kurang ajarnya. Ini Jenderal pun diejek-ejek, jenderal pun mau tinggi kan kurang ajar ya. ini saya sedikit buka ya Pak ya. Saya di salah satu pengusaha Pak ya. Tapi justru risih dengan kelakuan ormas. Ormas itu kalau minta bikin proposal ini maksa, dan semacam dia yang punya wilayah. Dan ke depan apa, ormas itu dikedepankan tuh muka sangar, mabok, memeras, dan seakan-akan apa ya, dia itu harus ada tuh ya, rombongan lagi kalau datang gebrak meja lah, mencari kayak seenak jidatnya dia aja ya, korban ormas Pak. Nah, beda dengan LSM. Kalau LSM diakui lembaga swadaya masyarakat ya. Kalau ormas itu mengaturnya pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Di dalamnya preman semua, SDM-nya rendah, dan nggak ada punya kerjaan. Jelas kalau dia itu tanpa minta-minta di jalan, membacking baik itu kegiatan parkir, kegiatan hiburan, kegiatan proyek, ya, enak aja dia minta uang bikin proposal dan lain sebagainya. Debt kolektor lah, menyita mobil, motor di jalan dikumpulin sama dia gitu. Saya setuju Pak. Tolong itu diberantas, apalagi Hercules itu. Benar. Itu preman pun. Jadi dia harus, kan tangannya masih satu, terus matanya masih satu, potong lagi tangannya satu, matanya tulak lagi satu gitu. Ini aku cerita sedikit ya Bang. Kalau di kotaku ya, di tepatnya di Madiun, itu ada ormas PP, Pemuda Pancasila, GRIP itu ada di Madiun. Tapi dia vakum. Karena apa? Masyarakat ini berani melawan. Masyarakat Kota Madiun ini berani melawan mereka. Berarti kota Mas itu orang-orang bekerja semua Ya, yang kumpul di ormas biasanya banyak ini punya Nah, kan uang, kayak dapat uangnya kayak gampang. Iya, kayak Banser yang notabene beragama ya. Ya. Itu Ya, juga gak ya. layak. Vakum di Kota Madiun itu vakum Ya. karena warga sendiri sudah meminta. Itu ormasnya itu Winongo sama itu Esa Oh, Trate. bukan. Kalau itu bukan ormas Bang, tapi Apa itu? suatu persaudaraan Perguruan ya? Silat, perguruan pencak Saya silat. perguruan. Tapi Ya. maaf ya, kenapa itu sering tarung Pak, sampai nyawa melayang. Kalau itu sering tawuran itu ya karena orang-orang baru yang baru tergabung, terus seakan-akan dia Aku pernah ngerjain proyek kayak di ini daerah pendekar Winongo, gitu. Pas di sana tarung Mas, meninggal 3 itu. Waduh, Ya, Winongo sama itu Trate Pak. ya itu temen-temen mungkin terjadi tawuran ya. Oke, siang tawuran, tapi kalau malamnya mereka ngopi bareng satu tempat. Tapi gini lah Mas, kalau menurut saya pemerintah harus cepat-cepat membenahi yang namanya ormas, yang namanya LSM, yang namanya organisasi ini harus cepat-cepat diselesaikan. Kalau tidak, coba deh, hancur negara ini.
Ya, soalnya orang-orang kita ini terpengaruh